Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2E Agroteknologi. Kami akan memaparkan materi mengenai mekanisme pengendalian stomata dan manfaat transpirasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adila Syalsabila. Perkenalkan, nama saya Arkan Hairi Yudhistira. Nama saya Agirianti. Nama saya Meliana Napitalia. Berikut paparan materi yang akan kami sampaikan. Kita membahas tentang stomata. Stomata adalah pori-pori kecil yang terletak di permukaan daun yang berfungsi untuk pertukaran gas dan transpirasi. Di bagian kiri itu ada gambar dari stomata. Lalu ada pengertian cahaya. Cahaya merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata. Pada umumnya, stomata akan terbuka saat ada cahaya, terutama cahaya biru, untuk memungkinkan penyerapan CO2 yang diperlukan dalam fotosintesis. Cahaya merangsang produksi zat pengatur tumbuhan, seperti asam absisat atau yang disebut dengan ABA, yang berperan dalam penutupan stomata di siang hari. Namun, kondisi normal, cahaya lebih dominan membuka stomata untuk meningkatkan fotosintesis, yaitu proses fisiologis yang terkait dengan cahaya merangsang kloroplas dalam sel penutup stomata untuk memproduksi ion-ion yang menyebabkan tekanan turgor di dalam sel meningkatkan sehingga stomata terbuka. Lalu ada suhu. Suhu juga mempengaruhi mekanisme stomata, meskipun efeknya bisa bervariasi tergantung pada jenis tumbuhan dan kondisi lingkungan. Pada suhu yang lebih tinggi, laju transpirasi meningkatkan stomata, cenderung terbuka untuk mengeluarkan uap air. Namun, jika suhu sangat tinggi, stomata bisa menutup untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Pengertian kelembaban hormon CO2 atau yang disebut dengan karbon dioksida. CO2 adalah gas yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Tanaman menyerap CO2 melalui stomata untuk mengubahnya menjadi glukosa atau energi dengan bantuan cahaya, yaitu ada dua. Yang pertama, konsentrasi CO2 rendah. Jadi konsentrasi CO2 rendah yaitu stomata akan terbuka lebih lebar untuk memungkinkan lebih banyak CO2 masuk ke dalam daun untuk fotosintesis. Nah, yang kedua itu konsentrasi CO2 tinggi. Jadi, konsentrasi CO2 tinggi, stomata akan cenderung menutup untuk menghindari penguapan air yang berlebihan tanpa memerlukan lebih banyak CO2 untuk fotosintesis. Stomata sendiri yaitu berguna untuk pertukaran gas, CO2 untuk fotosintesis, dan proses transpirasi. Kemudian transpirasi sendiri adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap dari permukaan tanaman. Biasanya pada daun, spesifikasinya itu di stomata. Karena kan stomata itu bisa buka tutup sendiri gitu. Dengan diatur oleh sel penjaga guard cell. Di sini mekanismenya yaitu fase pembukaan dan penutupan stomata. Di fase pembukaan stomata itu sendiri, saat air masuk ke sel penjaga karena tekanan osmotik, sel penjaga menjadi turgid, mengembang. Bentuknya melengkung membuat stomata terbuka. Proses ini memungkinkan air dalam bentuk uap keluar dari daun. Atau bisa disebut transpirasi dan juga memungkinkan masuknya CO2 untuk fotosintesis. Nah, di pembukaan stomata ini itu ada dua proses yang terjadi ya. Jadi ada proses transpirasi, proses keluarnya air dalam bentuk uap, dan proses masuknya CO2 yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Yaitu kemudian selanjutnya proses penutupan stomata. Ketika tanaman mengalami kekurangan air, tekanan turgor pada sel penjaga menurun, sel menjadi flaksit atau mengempis sehingga stomata menutup. Ini membantu mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Nah, ketika dalam kondisi ekstrim kekurangan air, tanaman mempunyai mekanisme pertahanan, yaitu penutupan stomata, supaya tanaman nggak kekurangan air atas proses transpirasi yang terjadi. Kemudian ini ada dua gambar. Yang gambar di sebelah kiri itu water moves from soil into roots.
air di tanah diserap oleh tanaman melalui akar, kemudian dibawa oleh sel jaringan pengangkut xilem ke seluruh bagian tanaman. Nah, di bagian daun sendiri itu air dibutuhkan ya. Nah, sisa air yang tidak dibutuhkan itu keluar melalui proses transpirasi di sebelah kanan. Foto sebelah kanan, proses transpirasi terjadi. Proses yang sel penjaganya itu membuka stomata. Air keluar melalui stomata dalam bentuk uap dan CO2 masuk untuk proses fotosintesis. Ada manfaat transpirasi, tapi sebelum ke manfaat, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari bagian tumbuhan, terutama melalui stomata di permukaan daun. Proses ini terjadi ketika air yang diserap oleh akar bergerak ke atas melalui jaringan xilem, kemudian menguap ke atmosfer. Transpirasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan angin. Nah, lalu apa sih manfaat transpirasi bagi tanaman? Transpirasi bermanfaat bagi tanaman karena dapat menyebabkan terbentuknya daya isap daun, membantu penyerapan air dan hara oleh akar, serta mempertahankan suhu permukaan daun. Manfaat transpirasi bagi tanaman meliputi yang pertama ada pendinginan, kemudian transportasi nutrisi, dan yang terakhir ada tekanan turgor. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pendinginan. Nah, yang pertama ada proses pendinginan. Pendinginan tumbuhan salah satu manfaat utama transpirasi untuk membantu mendinginkan tumbuhan. Dalam proses transpirasi, air yang berada di permukaan daun menguap ke atmosfer. Proses penguapan ini memerlukan energi panas yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Dengan demikian, transpirasi berfungsi seperti sistem pendinginan alami yang mengurangi suhu daun dan mencegah kerusakan jaringan akibat panas berlebih. Nah, pendinginan ini sangat penting, terutama pada hari-hari dengan suhu tinggi atau paparan sinar matahari yang intens. Dengan menjaga suhu yang optimal, tumbuhan dapat melangsungkan proses metabolisme seperti fotosintesis secara efisien. Kemudian dilanjut dengan transportasi nutrisi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada transportasi nutrisi. Yang pertama, pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Transpirasi menyebabkan air menguap dari stomata, menciptakan tarikan ke atas. Tarikan ini membantu menaikkan air dan mineral terlarut dalam akar melalui pembuluh xilem sebagai bagian tanaman. Yang kedua, pengangkutan mineral dengan mendistribusikan nutrisi yang larut dalam tanah bersama aliran air. Nah, mineral dan nutrisi yang terlarut dalam air tanah terangkut bersama aliran air ke tanaman yang membutuhkannya. Nah, yang ketiga ada mempertahankan suhu daun untuk menjaga enzim tetap aktif. Nah, karena suhu adalah yang berpengaruh terhadap transportasi nutrisi, menjaga enzim untuk tetap aktif, termasuk enzim yang terlibat dalam asimilasi dan metabolisme nutrisi. Lalu yang terakhir ada menjaga tekanan turgor. Menjaga tekanan turgor itu sangat penting karena untuk mempertahankan bentuk sel, memfasilitasi pertumbuhan sel, menyokong transportasi aktif nutrisi di dalam sel. Selanjutnya, menjaga tekanan turgor. Air sebagai komponen esensial tanaman yang memiliki peranan, salah satunya air esensial dapat mengakibatkan timbulnya tekanan hidrostatik yang disebut dengan turgor. Nah, tahapannya adalah air menguap dari daun, kemudian menciptakan tarikan air dari akar, lalu air terus bergerak naik dan air masuk ke sela-sela tanaman sehingga tekanan turgor menjadi terjaga. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.